Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan salam takzim untuk para tokoh masyarakat di Kampung Gecu Kaya Jato. Rak mempegah setu itu, Pak. Kampung Gecu Kaya Jato, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat semuanya. Tokoh-tokoh masyarakat semuanya yang alhamdulillah berhadir, para perwakilan pengurus subuh keliling dari berbagai komunitas, tentu saja spesialnya adalah pengurus BBC yang hari ini masih sangat istiqomah menjalankan misinya untuk subuh bersama berjamaah keliling dan dilakukan dari masjid ke masjid. Sementara ini adalah komunitas subuh keliling paling ramai. Padahal dimulai dari BBC. Apa kepanjangan BBC, Pak? Nubagahaju. Yang saya tahu itu badminton. Ya kan? Tadi kami duduk dengan Pak Anwar sebentar. Pak Anwar mengatakan ya hana mungkin dah ubah linan ya. Memang hana perlu ubah ya. Supaya orang tahu bahwa sebenarnya kita dalam komunitas olahraga pun bisa muncul dakwah yang sedemikian rupa. Dan itulah sebabnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberi kita hidayah dari mana saja. Di mana saja kita berada, sebenarnya kalau hati kita terbuka, maka hidayah itu akan mampir. Buya Hamka mengatakan hidayah itu kayak pesawat terbang. Jadi dia butuh landasan untuk mendarat. Karena itu kalau seandainya landasannya bagus, maka pesawat yang mendarat adalah 747. Tapi kalau agak kecil sedikit 737. Lebih kecil lagi, maka ATR. Lebih kecil lagi, Cessna. Lebih kecil lagi, helikopter. Lebih kecil lagi, capung. Ya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tugas kita? Kita harus menyiapkan landasan. Karena hidayah itu sebenarnya ada di mana-mana. Saya dengar cerita dari Ustaz Samsul Bahri. Beliau sedang sakit. Kita doakan beliau segera sehat kembali. Beliau cerita tentang seseorang yang mendapat hidayah di dalam WC. Dalam WC dapat hidayah. Nah, itu pikirnya, ya. Apa ceritanya? Ceritanya adalah di belakang Masjid Raya dulu itu terminal L300. Di belakang Masjid Raya. Orang-orang yang sudah lama di Banda Aceh tahu itu. Di belakang Masjid Raya itu terminal L300 itu. Dan ada sopir L300 yang baru datang dari Abdia. Mekaranhat. Truk kenan. Begitu sampai di situ, cepat sekali dia parkir mobilnya karena sakit perut dia, nggak tahan lagi. Jadi dia tidak peduli dengan penumpang, diurus penumpang oleh loket. Dia langsung lari ke toilet. Di mana toilet yang paling banyak? Yang pasti sudah tidak banyak terisi? Di Masjid Raya. Ya. Lari ke toilet di Masjid Raya. Dan karena sakit perut agak lama berada di toilet. Karena sakit perut agak lama berada di toilet. Sehingga waktu itu subuh di Masjid Raya, Ustaz Samsul Bahri sedang kasih ceramah. Sehingga karena dia sedang berada di toilet agak lama, mampu dah buka rumah. Dari ngoci ceramah ya.
Jadi beliau mendengar ceramah di dalam toilet. Dan menurut beliau, itu ceramah paling menyentuh bagi beliau. Itulah titik awal yang membuat beliau hijrah kemudian. Kenapa Ustaz Samsul Bahri kemudian tahu? Karena sopir ini berazam, akan kucari siapa Ustaz itu. Sampai kemudian beliau cari informasi habis-habisan. Siapa yang ceramah kemarin? Ditemuilah Ustaz itu. Beliau cerita semuanya. Dan itu menjadi titik balik. Apa intinya sebenarnya? Beliau buka hatinya sehingga dihinggapi oleh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam toilet pun bisa kita dapat hidayah yang demikian rupa. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang sudah dengan sengaja datang. Kalau istilah akhi tadi, dari mana-mana tempat. Yang khas sekali dengan bahasa Arab. Ya. Datang dari mana-mana tempat. Khusus datang ke masjid, karena kalau sholat subuh di kampungnya juga ada sholat subuh. Ya kan? Apa kelebihan kita ketemu di sini? Yang pertama silaturahmi. Kita ketemu dengan orang yang dari mana-mana tempat tadi. Dengan tujuan yang sama. Ketemunya adalah untuk subuh berjamaah. Semangatnya beda. Beda dengan ketemu di organisasi. Percayalah saya bilang. Di organisasi, walaupun tujuan organisasi sama, tapi laulai orang nak pikiran roy masing-masing. Ya. Meskipun tujuan organisasi sama, tapi masing-masing orang punya tujuan individu dengan organisasi itu. Itu sebabnya sering organisasi itu tidak bertahan lama. Tapi jamaah ini beda. Kita bahkan tidak sebut ini organisasi. Ya. Ustaz Irwandi bahkan tidak menyebutkan lagi siapa ketua, siapa sekretaris kan? Saya tanya sama beliau, siapa pengurus BBC? Leon. Gebegah oleh Ustaz Irwandi. Bendahara so? Leon ti. Ya. Yang hubungi Ustaz? Leon ti. Ya. Yang hubungi masjid? Leon. Ya. Jadi ternyata organisasi itu bernama Ustaz Irwandi. Di sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa ini. Itu sebabnya mudah-mudahan kita bisa pertahankan ini, semangatnya kita pertahankan. Ya. Tentu saja ada yang berkurang, ada yang mungkin tidak datang, ada yang baru bergabung kemudian. Tapi jumlahnya hampir selalu bertambah. Itu sebabnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa semangat kita dalam Islam itu terbina dalam kelompok yang seperti ini yang disebut dengan jamaah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita aturkan salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah kirim kepada kita, Nabi yang memperkenalkan persaudaraan tanpa batas usia, tanpa batas dimensi miskin kaya, tanpa batas dimensi profesor, doktor, atau anak SD, atau bahkan yang belum lulus TK. Kita semuanya bersaudara. Ya. Apa yang mempersaudarakan kita? Mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah menyebut bahwa kita ini bersaudara dengan catatan kita sama-sama beriman. Karena itu berbaik-baiklah sesama saudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbaik-baiklah sesama saudara, apa basisnya? Takwa kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Supaya kalian mendapatkan rahmat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa ini, takut kepada Allah ini adalah sebenarnya satu-satunya rasa takut yang boleh kita miliki. Kita tak boleh takut dengan yang lainnya. Kita cuma diperkenalkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang nanti akan menakut-nakuti kita. Apa kata Allah? Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surah Al-Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu setan sebenarnya. Berusaha menakut-nakuti kalian dengan anggota-anggota keluarga-keluarga tim mereka. Menakut-nakuti kalian. Ya, tapi takut yang Allah sebut di dalam hal ini cuma khauf, bukan takwa.
Khauf itu takut paling rendah. Takut kehilangan motor, khauf. Takut kejepit tangan, khauf. Takut hal-hal yang sederhana, yang sifatnya sebenarnya sangat dunia. Ya, khauf. Kata Allah, "Fala takhafuhum wa khafuni." Jangan takut sama mereka, takut sama aku aja. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul orang yang yakin. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nilai yang tidak bisa ditawar dalam Islam. Tidak ada yang aku takutkan. Dan itu kemarin itu di Piala Dunia. Piala Dunia sedang berlangsung. Tadi saya berangkat ke sini, saya pikir ramai kali di jalan, saya pikir tak ramai nyawa jemaah BBC. Padahal bukan, orang pulang nonton bola. Saya pikir tadi jemaah BBC itu, ya. Banyak orang pulang nonton bola. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Piala Dunia hari ini ada seorang pelatih nasional dari negara Senegal. Apa yang terjadi dengan dia? Itu keren itu, diabadikan oleh media. Karena yang terjadi pada dia itu tidak banyak terjadi pada orang-orang lain. Pelatih Senegal. Dia itu kebetulan tinggalnya, menetapnya pada saat bola ini di New Jersey. Dan New Jersey kemarin itu sedang tornado. Amerika sering mengalami tornado. Sedang tornado hebat sehingga pemerintah setempat mengeluarkan warning. Apa warningnya? Warningnya, there was strong wind. You were told not to go out. Ada angin yang sangat kuat di luar. Kalian diperintahkan untuk tidak keluar sama sekali. Tidak keluar sama sekali. Kenapa? Angin kuat sekali di luar. Tapi pelatih Senegal ini, ya namanya Pape Thiaw. Pelatih Senegal ini tetap keluar ya. Bukan dia sendiri keluar, dia perintahkan pemainnya keluar. Ya. Kemana keluarnya? Sholat. Sholat ke masjid seperti biasa. Sholat ke masjid seperti biasa. Sehingga ini memancing keingintahuan wartawan. Maka wartawan kemudian datang, ada yang bertanya kepada dia. Apa pertanyaannya? Sir, there was strong wind outside and you were told to not go out. Why you still go out? Ada angin yang sangat kuat di luar dan kamu sudah diperintahkan untuk tidak keluar. Kenapa kamu masih keluar? Ya. Apa kata dia? Is there anything important than prayer? Kata dia. Adakah yang lebih penting dari sholat? Kemudian dia sebut, ini kata-kata yang pentingnya. Ya kata dia, you fear the wind. We fear Allah who create the wind. Ya. Nah terjemahin kan. Apa kata dia kemudian? Kalian takut sama angin. Kami takut sama yang membuat angin. Kalian takut sama angin, sedangkan kami takut sama yang buat angin. Itu beda kalian dengan kami. Itu sebabnya kami nggak takut sama angin. Ya. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konteks ini sekarang sudah lemah di sisi kita. Banyak orang hari ini takut hilang jabatan, karena takut hilang jabatan dia gadaikan idealismenya untuk sesuatu. Demi apa kata pimpinan? Menyohana ada kubur lagi kan? Anjir dah dua lehna. Ya. Demi untuk tidak hilang jabatan. Ada yang takut nggak dapat jodoh anaknya. Sehingga apa kata mereka? Buka sikit. Ya. Biar ada yang lihat. Ada itu. Demi Allah saya bilang, saya ada teman dulu satu yang ketika dia pakai jilbab, orang pertama yang marah ketika dia pakai jilbab adalah mamaknya sendiri. Kenapa? Mamaknya takut anaknya nggak dapat jodoh karena sudah ditutup kecantikannya. Ya. Jadi diambil jilbab-jilbabnya oleh mamaknya, disembunyikan. Ditarik ketika dia sedang pakai. Itu orang kita, Pak. Kan awak Medan, awak Aceh, Pak. Beda pikirnya nanti saya kabruk awak Medan. Nih, orang Aceh nih. Maksudnya orang tinggal di Aceh, meskipun sukunya campur-campur. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerennya karena yang tadi, kata-kata tadi terjadi di Piala Dunia.
Piala yang menjadi fokus perhatian orang-orang hari ini, dan yang fokus perhatian ke situ bukan orang masjid, tapi orang-orang yang memang suka bola. Mudah-mudahan kita doakan juga yang suka bola ini ke masjid juga, kayak orang yang suka badminton tadi. Orang yang suka badminton tadi buat subuh berjamaah. Bayangkan kalau orang yang suka bola buat subuh berjamaah. Karena bola di Indonesia rata-ratanya main jam 2, jam 3. Setelah selesai bola itu langsung sholat subuh berjamaah. Kan keren. Ya? Keren sekali. Buat lagi, ayo nanti malam kita nonton bareng. Kita mulai dengan sholat tahajud. Habis sholat tahajud, kita nonton bareng. Kalau perlu buat doa untuk tim kesayangan. Ya? Kalau mau. Ya. Setelah itu, setelah selesai nonton bola, subuh berjamaah. Kan lebih keren. Ya. Untuk anak-anak muda. Ini mungkin PR bagus untuk anak-anak muda. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terjadi di Piala Dunia, dan kalimat beliau itu tadi, kalimat pelatih Senegal tadi disaksikan oleh dunia. Bahwa you feel the wind, we feel the creator of the wind. Kalian takut sama angin, kami takut sama yang buat angin. Karena itu ketika kita menyerahkan diri bukan kepada angin, tapi kepada yang buat angin, itu mah mudah. Ibrahim alaihissalam begitu mau dilemparkan ke dalam api, Ibrahim tidak takut api. Apa kata-kata Ibrahim ketika mau dilemparkan ke dalam api? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagi aku cukup Allah. Maknanya cukup Allah apa? Yang aku takutkan cukup Allah. Yang melindungiku cukup Allah. Yang akan mewakilkanku cukup Allah. Cukup Allah. Dan itu sudah cukup. Maka muncul aku nih. Ya kan? Allah memerintahkan untuk api. Bardan wassalaman ala Ibrahim. Ayolah api. Kamu berilah dingin. Beri keselamatan untuk Ibrahim. Bayangkan kalau Allah bilang itu juga kepada angin. Ya. Angin yang luar biasa tadi. Kemudian Allah perintahkan angin sehingga itu justru menyelamatkan. Apakah kemudian semua hal yang seperti itu akan menyelamatkan kita? Enggak juga. Karena dalam Islam yang disebut keselamatan itu bukan terhindar dari kematian. Bukan terhindar dari angin badai. Bukan. Justru kadang-kadang makin taat kita makin sering badai datang. Ya. Jadi yang disebut keselamatan dalam Islam itu selamat iman. Maka di huru-huru Aceh menyogum doa, bak ujung sampai gedung katanya. Orang Aceh kalau berdoa orang Aceh ya, ketika melihat anak kecil, apa kata orang Aceh? Seringkali bemetua, bemaling, bekaya, berbahagia, bak ujung berselamat iman. Yang berselamat imannya penutup. Itu key poinnya. Istilahnya bermetuah saja. Hanam tuah biju. Ya, bermalim, hana malim biju. Berkaya, hana kaya biju. Berbahagia, hana bahagia biju. Yang penting berselamat iman. Karena kalau selamat iman, yang lain-lain tadi terwakilkan semua. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu juga sebabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak takut apa-apa. Pernah suatu ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh orang-orang Quraisy dari Mekah setelah perang Uhud. Perang Uhud itu kita kalah, Pak. Kita kalah. Orang muslim kalah. Nabi sendiri berdarah. Syahid banyak sekali orang. Tapi didatangi oleh mereka, kemudian mereka menggertak lagi. Dalam keadaan kita kalah. Kalau dalam keadaan kita menang digertak, mungkin kita masih berani untuk melawan. Tapi dalam keadaan kita kalah, didatangi oleh orang, kemudian orang ini menggertak lagi kita. Kami akan datang lagi dengan pasukan yang lebih besar. Kami akan datang lagi dengan orang-orang yang lebih hebat. Dan kami habiskan kalian semuanya. Disebutkan di dalam Al-Quran itu. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Takutlah sama kami. Takutlah sama mereka yang akan datang nanti. Ya. Tapi takut yang dipakai di sini khasyah. Bukan lagi khauf. Khasyah itu takutan yang paling tinggi. Istilahnya kira-kira kan? Ini kami akan habisi kalian.
tidak akan kami berikan apa-apa untuk kalian, tidak akan kami fasilitasi kalian. Nggak takut kalian kehilangan semua fasilitas itu semuanya kemudian? Apa yang akan terjadi? Setelah mereka mengatakan fakhshawhum, takutlah, fazadahum imana, bahkan bertambah iman mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Persis seperti yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, itulah yang kami takuti. Ayat yang kita bacakan tadi itu selang sekitar 2 ayat setelah itu. Baru innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Mereka itu setan. Kalaupun mereka datang menggertak kalian, maka paling hebat, walaupun mereka menggunakan kata khasyah, tapi ketakutan yang mereka bawa itu paling hebat, naik sampai khauf. Ya. Innama dzalikumus syaitan, Allah tidak mengakui ketakutan yang mereka bawa sebagai khasyah. Yang Allah sebut tadi, yang mereka sebut tadi, ya. Fakhshawhum, mereka yang bilang. Tapi ketika sama Allah, Allah mengatakan innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya. Ya, khauf yang Allah pakai. Allah cuma akui ketakutan mereka sampai level khauf. Udah gitu Allah bilang lagi, fala takhafuhum, enggak perlu takut sama mereka walaupun level khauf. Level khauf aja enggak perlu takut sama mereka. Ya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut sama mereka, takut sama aku saja. Kalau kalian memang betul-betul orang yang beriman. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena orang Islam itu sederhana sebenarnya, dan itu sudah dipakai oleh orang Aceh. Tadi dibaca oleh Ustaz Zikran dalam sholat tadi, surah Al-Ankabut tadi. Jelas sekali tadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Udah selesai. Kan sederhana. Bahwa semua kita akan menghadapi mati itu. Jadi apa yang lebih berat dari itu? Tidak ada. Maka hari ini saya lihat di mana-mana ditulis orang Aceh itu. Kemarin saya lihat di belakang truk. Karena saya agak lama di belakang truk, agak macet sedikit, sehingga apa yang ada di truk saya baca. Di truk itu ditulis apa? Pergi pagi, pulang malam, mati tanam. Keren kali filosofinya. Pergi pagi, pulang malam, mati tanam. Hana yok mati lo maksudnya. Saya nggak takut mati. Aku mati kita tanam. Segitu filosofinya. Kalau mati tidak kita takuti, maka percayalah sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lain yang bisa kita takuti. Tapi kalau orang-orang Yahudi, orang-orang luar negeri, mati itu harga mati. Nah, kan mati harga mati, baca mana? Mati itu harga mati. Artinya mereka pengen hidup. Itu sebabnya saya pernah datang ke salah satu industri terbesar di dunia, namanya BASF. Produsen bahan-bahan kimia. Kita mungkin tidak begitu kenal produsen ini. Kenapa? Karena konsumen dia bukan kita. Konsumen dia pabrik sabun, pabrik ban, pabrik ini, pabrik itu. Kita kan nggak punya pabrik. Makanya bukan kita. Konsumen mereka pabrik. Yang beli bahan kimia dari mereka pabrik. Dan belinya bukan sekilo 2 kilo. Ratus ton. Ya. BASF namanya. Di Jerman itu. Di kota Ludwigshafen, satu kota pabrik semua isinya. Begitu masuk ke Ludwigshafen, pabrik semua itu, semua pabrik, perumahan karyawan di situ, sekolah karyawan di situ, macam-macam. Di dalam pabrik itu semuanya suasananya industri. Tapi di mana-mana tempat, nah saya pakai bahasa akhir ini, di mana-mana tempat itu ditulis safety first, safety first, di mana-mana. Saya datang kemana-mana, di sekolah juga kayak gitu. Kenapa? Sekolah juga di lingkungan industri. Ya. Safety first. Dan industrinya juga kimia. Istilahnya kalau bocor 1-2 reaktor kimia, maka yang sekolah tadi juga bisa kena mereka. Itu sebabnya ditulis di mana-mana, safety first. Seolah-olah secara tidak langsung mereka mengatakan, kehidupanmu, nyawamu paling utama. Nyawamu paling utama. Nyawamu paling utama. Di mana-mana itu. Indonesia yang notabene sebagian besar orang Islam, boleh lihat ada yang takut mati orang. Luar biasa orang Indonesia. Orang-orang di sana itu kalau naik mobil, kalau nggak ada seat belt, takut mereka. Nggak ada seat belt mobil nih.
Itu pegangan kuat sekali mereka. Kenapa? Karena nggak ada seatbelt. Kita dijual lagi khusus seatbelt colok tanpa tali. Supaya sensor nggak hidup. Dijual tuh, khusus dijual seatbelt hana talo. Supaya culok mentong dan sensor mati. Kalau nggak kan nggak sanggup kita dengar tit, 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 ya. Marah mobil itu sama kita kan. Jadi dijual khusus itu di Indonesia dan dibeli sama orang. Ya, dibeli semua orang. Begitu tidak takutnya mati kita. Dari satu sisi itu bagus. Kenapa? Karena kalau kita takut mati, itulah yang dibilang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nanti di akhir zaman kalian akan terjangkit penyakit cinta pada dunia dan takut pada kematian. Ketika kita cinta pada dunia dan takut kematian, maka yang terlihat nyaman dengan hidup ini, itu kita pelihara habis-habisan. Apa salah satunya? Harta yang kita punyai takut kali kita keluar. Padahal Pak Irwandi bawa dompet. Bawa dompet, diumumkan lagi tadi sama akhi, ya kan? Bahwa nanti, tadi ada diumumkan tadi angkanya ya. Angkanya baru segini, kita sedang membangun rumah ini, dan sebagainya. Tapi orang-orang yang takut sama mati, maka mereka tidak mau keluarkan itu. Atau bahkan mereka agak sulit mengeluarkannya. Kenapa? Proyeksi mereka adalah hidup 1000 tahun lagi. Itu sebabnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah itu tidak takut apa-apa, itu harusnya menjadi pembelajaran bagus bagi kita. Bahwa mereka tidak takut kehilangan uang, tak takut kehilangan kesempatan, tak takut kehilangan popularitas dan sebagainya. Yang menarik adalah yang disebutkan oleh pelatih Senegal tadi. Apa kata dia? Di akhir, kata dia begini, if we were playing in the World Cup final and it was Friday, we would pray our Friday prayers even if we lost the championship. Apa kata dia? Kalau seandainya kami pun masuk final nanti, ini Piala Dunia ini, untuk pemain bola, inilah yang ditunggu-tunggu. Saya lihat video itu ketika Neymar, salah satu pemain hebat Brazil itu, ketika Neymar diumumkan dia termasuk yang dipanggil, itu nangis dia. Artinya apa? Dia berarti berharap sekali. Ini ajang yang ditunggu-tunggu oleh para pemain bola seumur hidup mereka. Sekali saja dibawa ke Piala Dunia itu luar biasa. Walaupun truk gede pemain cadangan. Ya. Antum pernah ngomong, pokoknya dari awal sampai akhir pertandingan dia duduk aja di bangku. Jersey. Itu sudah sebuah penghormatan. Jadi, apa kata pelatih Senegal tadi? Kalaupun kami Senegal ini masuk final. Dan final akan dilakukan pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat itu kami harus keluar untuk sholat Jumat. Maka saya pastikan kami akan ke sholat Jumat walaupun kami dianggap gagal dalam Piala Dunia. Itu kata dia. Kenapa? Karena we fear Allah only. Kami cuma takut sama Allah saja. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya itu menjadi filosofi hidup kita, maka percayalah kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Saya pernah tanya sama mahasiswa tentang urutan prioritas apa yang terpenting dalam hidup mereka. Apa kata mahasiswa kemudian? Mereka mengatakan nomor 1 Pak, nomor 1 Allah Pak. Nomor 1 Allah, nomor 2 keluarga, nomor 3 studi, nomor 4 teman, nomor 5 dan sebagainya. Nanti nomor 7 baru bola dia bilang. Oke, sekilas terkesan bagus, tapi ternyata enggak juga. Kenapa? Karena dia taruh nomor 1 Allah. Karena yang benar apa? Yang benar itu Allah cuman ada satu-satunya. Jadi kalau nomor 1 Allah, nomor 2 keluarga, berarti Allah dengan keluarga itu terbandingkan. Itu sebabnya ada juara 1, juara 2. Juara 1 siapa? Allah. Juara 2 keluarga. Kalau terbandingkan, maka walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak berlaku jadinya. Tapi yang benar apa? Yang benar cuma ada Allah saja.
Bahkan mencintai yang lain selain Allah pun haram hukumnya. Saya pernah di kajian ibu-ibu, saya bilang, ibu-ibu yang mencintai suaminya itu haram hukumnya. Ibu-ibu langsung saling berpandangan. Mungkin dalam pikiran ibu-ibu nyoka sesat, ya. Haram hukumnya mencintai suami sendiri. Jadi suami orang boleh, Ustaz. Ya. Kenapa jadi halal kemudian? Karena Allah memerintahkannya. Karena Nabi menyuruh kita. Jadi intinya kemudian bukan si suami, tapi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kondisi inilah yang disebut dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita berbuat sesuatu, kita tidak melihat yang lain, kita lihat Allah. Kalaupun Allah itu tidak terlihat sama kita, kita yakin Allah melihat kita. Bukan kita yakin istri kita melihat kita, bukan kita yakin suami kita melihat kita, bukan kita yakin Pak Irwandi melihat kita. Ni waktu aku culok peng serto ribe dalam dompet Pak Irwandi itu, nagi kalen lon. Bukan. Yang penting Allah melihatku. Nggak penting itu. Yang penting Allah melihatku. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini menjadi penting bahwa segala sesuatu halal haram di tangan Allah. Kalau Allah bilang halal, halal. Kalau Allah bilang haram, haram. Salah satu orang yang gagal paham tentang ini adalah iblis. Iblis gagal paham ketika disuruh sujud pada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, semua kita tahu sujud pada makhluk itu haram. Sujud kepada manusia itu haram. Tapi ketika Allah yang perintahkan, ini bukan tentang sujud kepada Adam, ini tentang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis salah pikir, makanya iblis bertanya, ya, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Kenapa pula aku harus sujud sama dia? Nah, iblis gagal paham. Ini bukan tentang dia, ini tentang Allah. Jadi kalau Allah yang perintahkan, maka disitulah baru muncul peribadatan. Kalau Allah yang larang, yang kita pikir tidak logis pun tidak boleh kita lakukan. Itu sebabnya Ibrahim tadi dengan sangat tenang masuk ke dalam api. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang membackingi. Ya. Ketika Allah yang ada bersamanya, maka selesai kejadian. Selesai kejadian. Dan itu yang kurang kita pahami hari ini. Kita lebih takut pada sesuatu yang lain, tapi kemudian tidak terpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa kisah-kisah dalam Al-Quran banyak sekali mukjizat, banyak sekali sesuatu yang luar biasa terjadi. Kok dalam hidup saya nggak ada yang begitu? Ya, kata dia. Kenapa bisa demikian? Karena hadits qudsi mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku yang seperti disangkakan oleh hamba-hambaku. Kalau hambaku menyangkaku secara logika dia, maka yang terjadi pada dia sesuai dengan logikanya. Tapi kalau dia berharap sesuatu dariku yang luar biasa itu akan dia dapatkan juga. Kita kan tidak berharap demikian. Kepercayaan kita sama Allah itu mungkin masih terbatas. Kita mungkin beriman, we believe in Allah but we don't trust Him. Kita percaya sama Allah tapi kita tidak mempercayakan urusan kita untuk diurus sama Allah. Dan itu nampak ketika seandainya sesuatu terjadi di luar keinginan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kecewa, kita sedih. Dalam bahasa lain sebenarnya kita tidak sepakat dengan Allah dengan apa yang terjadi. Misalnya kita pengen lulus pegawai negeri, tiba-tiba nggak lulus. Kan sedih kita. Allah, nggak lulus. Ya. Kondisi seperti itu sebenarnya secara tidak langsung kita bilang sama Allah, aku tidak sepakat dengan kau ya Allah. Kau buat aku tidak lulus. Salah apa yang kau tetapkan ya Allah. Itu kata-kata kita. Secara tidak langsung. Tapi kalau we trust Allah, kita percayakan hidup kita sama Allah, apapun yang terjadi, maka kita akan siap untuk menghadapi. Maka kata Sayyidina Umar, aku suka minta sama Allah. Aku suka berdoa sama Allah. Dan aku senang kalau doaku diterima. Tapi aku lebih senang kalau doaku ditolak. Itu kan aneh ini orang. Ya.
Aku senang doaku diterima, tapi aku lebih senang kalau doaku ditolak. Para sahabat kemudian bertanya, jadi ngapain berdoa kalau kayak gitu? Ngapain berdoa kalau minta sesuatu, senang kalau dikasih, lebih senang kalau nggak dikasih? Dan yakin saya nggak ada di antara kita yang kayak gitu. Ya Allah, luluskan saya PNS ya Allah, tapi aku lebih senang kalau nggak lulus. Nggak ada, ya kan? Nggak ada di antara kita yang kayak gitu. Tapi Umar kemudian menjelaskan, apa maksudnya? Kalau aku minta sesuatu, itu berarti aku memasukkan nafsuku ke dalam doaku itu, keinginanku di situ. Aku tidak bisa berpisah dari keinginanku. Bahasa Al-Qur'annya wa ma ubarri'un nafs. Innan nafsa la'amaratun bisu. Ya, aku tidak bisa berpisah dari nafsuku, dan nafsuku kadang-kadang bahkan sering mengajakku kepada perbuatan yang tidak baik. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku baru agak baik dia. Maka Umar bin Khattab mengetahui ini, maka beliau mengatakan, aku kalau meminta itu nafsuku ikut ke dalam. Itu sebabnya aku tidak tahu apakah nafsu itu membawa kebaikan atau tidak. Karena itu kalau seandainya Allah kasih apa yang aku minta, aku senang. Senangnya bukan apa-apa. Senangnya bahwa nafsu yang aku inginkan direstui oleh Allah, berarti itu mengandung kebaikan. Tapi kalau Allah tolak apa yang aku minta, aku lebih senang. Kenapa? Berarti Allah menyelamatkanku dari nafsuku yang meminta sesuatu yang di depannya nanti membawa keburukan. Itu sebabnya aku lebih senang. Tapi aku tetap minta. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita takut bukan nggak dapat apa yang kita mau, yang kita takut Allah menjauh dari kita. Coba lihat pada peristiwa hijrah. Orang-orang yang berhijrah, ya. Orang-orang yang berhijrah secara tidak langsung semangatnya semuanya sama. Apa semangatnya? Inna ma'ya rabbi sayahdin. Cuma itu saja. Ya. Itu dikatakan oleh Nabi Musa. Dalam bahasa yang lain dikatakan oleh Muhammad SAW. Kenapa? Cuman itu yang mereka takuti. Kalau hilang Allah bersama mereka, maka itulah ketakutan paling besar. Muhammad SAW pernah takut dalam hidupnya. Apa takutnya? Ketika ayat lama tidak turun. Ayat lama sekali tidak turun, setelah turun beberapa ayat, lama sekali ayat tidak turun. Rasul SAW takut waktu itu. Takut apa? Takut Allah sudah membencinya, Allah sudah meninggalkannya. Ketakutan yang luar biasa. Diprovokasi lagi. Diprovokasi ketakutan itu oleh seorang perempuan cantik. Namanya pun Bunda Cantik. Namanya Ummu Jamil. Kan Bunda Cantik artinya. Ya. Siapa dia? Istrinya Abu Lahab. Jadi istri Abu Lahab cantik ternyata. Ya. Ummu Jamil. Istri Abu Lahab itu memprovokasi. Apa kata istri Abu Lahab? Muhammad, mana yang kau sebut-sebut Tuhan itu? Nggak datang lagi dia bawa-bawa ayat. Ya. Muhammad SAW semakin sedih karena itu. Itu kesedihan Muhammad SAW. Takut Allah membencinya, takut Allah meninggalkannya. Sampai kemudian datang garansi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu duha Muhammad, demi waktu malam yang sunyi tidak ada orang Muhammad, Tuhanmu tak pernah membencimu, tak pernah meninggalkan. Dan itu cukup. Itu cukup kemudian untuk perjalanan Muhammad SAW berikutnya. Bahkan Taif, peristiwa Taif itu terjadi setelah ayat itu. Setelah surat Ad-Duha datang, peristiwa Taif nanti kejadian. Taif kan sekitar setahun sebelum hijrah. Peristiwa Taif. Dan di Taif Nabi SAW langsung mengatakan, ya Allah, setelah hari ini kemana lagi engkau bawa aku? Engkau serahkan aku kepada orang yang akan mencabik-cabik urusanku, menzalimiku, orang yang sangar luar biasa yang akan menyakitiku. Aku tidak peduli ya Allah, selama engkau tidak marah sama aku, selama engkau tidak meninggalkan. Itu sebabnya ketika ini kita yakini, ketakutan untuk yang lain gak ada. Muhammad SAW dikepung saat hijrah. Dikepung. Bapak ibu yang sudah pernah ke Gua Thur, tempat persembunyian itu, ya, yang sudah pernah melihat gua itu, tahu bahwa gua itu kecil. Kecil dan mudah sekali untuk melihat apa isi dalamnya. Tidak perlu harus masuk ke dalam. Cuma lihat begini saja langsung kelihatan apa yang ada di dalam. Guanya kecil dan gampang dinampakkan dari depan.
Dan itu sebabnya Abu Bakar ketakutan. Siapa yang ketakutan? Abu Bakar loh. Siapa Abu Bakar? Yang Nabi bilang imannya itu, kalau ditimbang dengan iman semua orang, masih berat iman Abu Bakar. Segitunya iman Abu Bakar, masih takut Abu Bakar. Ya, masih takut Abu Bakar. Takut dengan apa? Muhammad, kalau mereka tunduk saja, mereka akan mendapati kita di dalam. Tapi kata Muhammad SAW kemudian, la tahzan, innallaha ma'ana. Ada di surat At-Taubah ayat 40 itu. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar. Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, ketakutan-ketakutan nggak ada. Tapi kalau setan bersama kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberi kita ketakutan macam-macam. Ya, memberi kita ketakutan macam-macam. Mahasiswa saya kasih tahu ini di kampus. Bahwa nyontek itu basisnya adalah ketakutan. Nyontek di ujian, basisnya ketakutan. Kenapa? Dimulai dari awal sebelum ujian, langsung terpikir, nyosang soal kok berat. Kayaknya soal susah kali ini. Begitu dilihat, soalnya memang susah. Kenapa? Karena kata Allah tadi, ana inda dhanni abdi bihi. Aku seperti disangkakan oleh hambaku. Kalau hambaku menyangka soal susah, susahlah soalnya. Kalau hambaku menyangka soal mudah, mudahlah soalnya. Tapi begitu dia lihat soal susah, nyohanata nyontek, hamdulillah. Kalau kita tidak tanya sebelah, nggak dapat. Bahkan boleh, saya terkejut juga, anak-anak sekarang, mata kuliah agama nyontek dia. Saya bilang sama mereka, pencuri seburuk-buruk pencuri, kata Nabi, pencuri dalam sholat. Maka penyontek seburuk-buruk penyontek mata kuliah agama. Curang, securang-curangnya orang, sekorupsi-korupsinya orang adalah korupsi ibadah haji. Kenapa? Karena ini agama. Ya, ini agama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mau ditakut-takuti oleh setan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja yang kita takuti. Dan itu sebenarnya cukup buat kita. Ini bukan untuk Allah, untuk kita. Karena Allah tidak mengambil keuntungan sama sekali dari kita. Semuanya yang kita lakukan itu murni balik ke kita sendiri juga. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir kita ambil poin yang kita ingin jadikan simpul lah untuk apa yang kita bicarakan hari ini. Bahwa Nabi SAW, orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran, mereka menunjukkan kepada kita cerita-cerita inspiratif dengan basis yang sama semuanya. Apa basisnya? Bahwa mereka tidak menakuti yang lain, tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka takuti satu-satunya cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada urutan 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Yang ada cuma urutan satu-satunya. Maka Allah itu bukan wahid tapi ahad. Ya, bukan nomor 1 Allah. Kemudian ada yang lain nomor 2. Tapi Allah nomor 1 dan satu-satunya. The one and only. So what about everything else? Bagaimana dengan yang lain? Kita lakukan yang lain karena Allah juga. Kita cintai suami karena Allah. Kita cintai masjid karena Allah. Kita lakukan sesuatu karena Allah. Kita benci sesuatu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut betul-betul takwa. Dalam Al-Quran disebut itu dengan haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benar takwa. Maka mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya apa yang kita bicarakan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.